Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran untuk pelajaran sejarah Indonesia tingkat SMA ataupun tingkat MA kelas 12 berupa video pembelajaran ya. Untuk buku pedoman kelas 12 itu ini sejarah Indonesia. Covernya seperti ini, berbentuk dalam PDF ya, ada. Kemudian dalam buku biasa juga ada. Untuk PDF nanti di share ya. Kalau mau download ada di Google, kemudian di Play Store juga ada. Cuman covernya yang ini, tapi kebanyakan ini ya. Sejarah Indonesia untuk kelas 12. Jadi untuk satu tahun ajar 2 semester itu ini kelas 12. Oke, lanjut. Di buku ini ada 6 bab. Dalam 1 tahun 2 semester itu kita akan membahas 6 bab ya, 6 bab. Kalau 6 bagi 2 itu berarti 3 bab. Semester 1 3 bab, semester 2 3 bab. Semoga kita semua diberi kesehatan, semoga kita semua diberi kekuatan agar bisa menjalankan pembelajarannya. Karena yang namanya pengetahuan, ilmu itu sangat penting ya. Dan juga walaupun kondisi daring, tapi kita bisa tetap belajar ya. Langsung ke buku ini. Untuk bab 1 itu judulnya Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Belum ke pembahasan ya, ini sekilas lah mengenai buku bahan ajar. Nanti di share, kalian harus ada ya. Sekarang kan gampang lah, udah ada PDF-nya gitu kan. Kalau misalkan mau beli silakan ya. Kalau mau beli silakan. Nah, untuk bab 1 itu Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Ada 2 subbab, A dan B. Yang A berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Kemudian yang keduanya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Subbab dari bab 1 yang B judulnya Dari Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2. Teladan para tokoh persatuan. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. 4. Perempuan pejuang. Bab 2 judulnya Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer ya. 1950-1959. Ada 2 ya, politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Subbabnya ada 2, A dan B. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahannya gimana. Kemudian 2. Sistem kepartaian. 3. Pemilihan umum 1955. Kemudian subbab dari bab 2 itu B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. 2. Pemikiran ekonomi liberal.
Bab 3 judulnya Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1965. Subbabnya ada 2A sama dengan A dan B ya. A. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin menuju demokrasi terpimpin. Kemudian peta kekuatan politik nasional. 3. Pembebasan Irian Barat. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Subbabnya lagi yang B. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Itu bab 1 sampai bab 3. Ada lagi nanti bab 4 sampai bab 6 ya, ini. Itu untuk buku bahan ajar yang itu. Nah untuk pertemuan sekarang, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita ke pembahasan ya. Sejarah Indonesia kelas 12. Bab 1 Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Musuh terbesar bangsa kita bukan datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. C.S.T. Kansil dan Julianto 1998. Peta konsep. Yang pertama, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa 1948, 1965. Kemudian ke bawahnya, ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Nanti ada hikmah. Kemudian ketegangan dan gejolak di dalam negeri ini peristiwa yang terkaitnya dengan ideologi, kepentingan, sistem pemerintahan. Hikmah, ingatan akan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa ya. Integrasi, persatuan. Kemudian keteladanan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Itu peta konsepnya. Next. A. Berbagai pergerakan dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Seperti yang kita ketahui, 1945 itu merdeka. Kemudian 1948 ini yang dibahas di ini sampai 65. Ternyata tidak lama setelah merdeka terjadi pergolakan di dalam negeri. Ini berarti masa pemerintahan Presiden Soekarno. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI, TII, dan peristiwa G30S PKI. Berikutnya, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ya. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan AFRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, kemudian Andi Ajis. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRII dan Permesta. Itu ya. Yang pertama berkaitan dengan ideologi, kemudian kepentingan dan sistem pemerintahan. Next, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 1. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun. Terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tokoh Musso dan Amir Saripudin. Sebab pada awal pemerintahannya Amir Saripudin berniat mendirikan negara komunis. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendidikan politik bagi TNI, ketidakpuasan terhadap hasil Renville, di mana pada saat itu kabinetnya adalah kabinet Hatta. Amir Saripudin kemudian melakukan oposisi dan membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat.
Musso bergabung dengan FDR membuat beberapa kebijakan yang pada intinya mendukung ide-ide komunis diterapkan di Indonesia. Puncaknya dengan diumumkannya Republik Soviet Indonesia. Tujuan beruntukan RI yang merupakan hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan diganti dengan komunis. Cara mengatasi, Soekarno-Hatta melalui pidatonya memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau PKI-Musso. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono mengerahkan pasukan TNI. Madiun berhasil direbut pada tanggal 30 September 1948. B. Pemberontakan DI-TI. Yang pertama itu di Jawa Barat yang akan dibahas di sini. Terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Tokoh Sekarmaji Marizan Kartosuwiryo. Sebab penolakan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan TNI di daerah kantong hijrah ke Yogyakarta. Pada waktu itu Kartosuwiryo berada di Jawa Barat dan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Cara mengatasi, operasi militer tanggal 27 Agustus 1949, kemudian operasi Barata Yuda. Kemudian di Jawa Tengah, terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949, tokohnya Amir Patah dan Kiai Sumolangu. Sebab adanya persamaan ideologi antara Amir Patah dengan SM Kartosuwiryo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Amir Patah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintahan RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal, Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Amir Patah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal, Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Kemudian adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut. Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Patah. Para pendukungnya selama itu di daerah Tegal, Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum agresi militer 2 harus diserahkan kepada TNI di bawah Wongso Atmojo. Adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongso Atmojo. Itu sebabnya cara mengatasi, tahun 1957 ditumpas melalui operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Itu cara mengatasinya. Kemudian di Aceh, DI-TI di Aceh. Terjadi pada tanggal penolakan DI-TI di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Bereh bahwa Aceh merupakan bagian negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo pada tanggal 20 September 1953. Tokoh Daud Bereh. Next. Sebab pertama persoalan otonomi daerah. Kemudian pertentangan antar golongan. Kemudian tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah. Cara mengatasi pemberontakan Daud Bereh ini dilakukan dengan suatu musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, Kolonel Jenderal Makarawong. Kemudian DI-TI di Sulawesi Selatan. Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1951. Tokohnya Kahar Muzakar. Sebab pada tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau AFRIS. Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Itu sebabnya
Kemudian cara mengatasi satu, operasi militer. Kemudian pada bulan Februari 1965, Kahar Mujakar berhasil ditangkap dan ditembak mati sehingga pemberontakan DITI di Sulawesi dapat dipadamkan. Di Kalimantan Selatan terjadi pada bulan Oktober 1950, tokoh Ibnu Hajar. Sebab ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai TNI. Cara mengatasi: dalam menghadapi gerombolan DITI tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hajar sempat menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi, sehingga pemerintah akhirnya menugaskan pasukan ABRI TNI Polri untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati. Berikutnya gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan, siapa dalang gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Hotzepel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan yaitu Letkol Kolonel Untung yang menyatakan bahwa pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution, misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan satu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris, Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Greg Valgrind. Ini teorinya Greg Valgrind. Yang keempat itu Soekarno adalah dalam gerakan 30 September ini. Teori yang dikemukakan oleh Anthony Dec dan John Hughes beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat
banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965 dalam sidang Kabinet Wikora di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. 5. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori chaos dikemukakan oleh John Delege. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario yang besar dalam peristiwa G30S ini. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 dengan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Ini teorinya Brian May. Terakhir, dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Soleh. Ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Ini teorinya Nugroho Noto Susanto dan Ismail Soleh. Data tentang PKI menjelang G30S di dalam buku bahan ajar juga ada. Poin pertama, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRC. Poin kedua, basis organisasi massa antara lain SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Kemudian B-nya Pemuda Rakyat, C. Gerwani, D. Barisan Tani Indonesia BTI, E. Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra, F. Himpunan Sarjana Indonesia HSI. Poin berikutnya, menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payung PKI mencapai 1/5 dari seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, peristiwa konflik yang berkaitan dengan kepentingan ya. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. 1. Pemberontakan APRA atau A. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi ya, bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda. KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basic pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintahan RIS
Republik Indonesia Serikat. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Sterling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Sterling kemudian melarikan diri ke Belanda. B. Peristiwa Andi Ajis terjadi pada tanggal 15 April 1950. Tokoh Andi Ajis sebab 1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Kedua, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. 3. Mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Cara mengatasi: 1. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Ajis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsiasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedua, kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion. Di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Andi Ajis dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) terjadi pada tanggal 25 April 1950. Tokoh: Sumokil, J.H. Manuhutu, Frans Tutuha Tunewa. Sebab mendirikan negara sendiri. Cara mengatasi: menggunakan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRII dan Permesta. Awal peristiwa: pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, bisa disingkat dengan PRII, merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Tokoh: dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letkol Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sebab konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu, ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah, serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dan sebelum bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda nomor 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera Tengah. Waktu itu yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal
dan Persekutuan Negara Bagian atau BFO ya, mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri ya, setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI ya, yang ikut serta. Mr. Tajuddin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. 1947. Next. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide Anak Agung Gede Agung NIT serta RT Adil Pura Direja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak ya, dan Dr. T. Mansur Sumatera Selatan. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Next, setelah konferensi Meja Bunar atau KMB 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Taufik Abdullah dan AB Lafian 2012. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Ajis sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini. Next, namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, terlalu cepat, kurang komplit, dan sebagainya. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu ya, gitu. Saya coba untuk sesingkat mungkin, gitu ya.
Walaupun mungkin hasilnya, mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangannya gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit, khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian yang menonton ataupun mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.